Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan pembahasan kali ini kami akan membawakan masalah bersyukur saat mendapat kesenangan dan sabar saat mendapat cobaan. Kita langsung saja dari Abu Yahya Suwaid bin Sinan. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, sungguh semua urusannya adalah baik. Walaysa takali ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. In asobathu sara'u zakara fakana khairalahu, yaitu jika dia mendapatkan kegembiraan, seorang muslim itu ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairalahu, dan jika ia mendapatkan kesusahan, seorang muslim itu ia bersabar dan itu suatu kebaikan baginya. Jadi ajaban itu menakjubkan sekali. Jadi setiap manusia akan kagum atau heran jika melihat sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal. Manusia lainnya akan kagum. Orang kaya rendah hati, orang berilmu rendah hati, selalu tawadu. Ya. Syara'u, kegembiraan, yaitu sesuatu yang menyenangkan dirinya. Artinya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Entah itu mendapatkan rezeki, entah itu mendapatkan yang belum punya jodoh. Punya jodoh, datang jodohnya, maksudnya gitu, biasa. Doro'u, kesusahan, yaitu sesuatu yang membahayakan atau menimpa badannya, termasuk juga segala sesuatu yang buruk yang berkenaan menimpa keluarga, anak dan istrinya. Wajaban li amril mukmin in amrohu kullahu khair wa laysa dakali ahadin illa lil mu'min, itu sungguh menakjubkan urusan seorang muslim, sungguh semua urusan baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang yakin kepada Allah. Artinya yakin keberadaan di balik dunia ini ada kehidupan yang abadi. Jadi ketika mendapatkan satu kebahagiaan, itu seorang muslim itu akan bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Karena menyadari bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Merasa berbahagia dengan nikmat Allah dan memanfaatkannya untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ini menekankan kita, apapun kondisinya kita, entah itu posisi lebih dan lain sebagainya, itu menekankan kita supaya kita tidak besar hati, supaya kita tidak sombong. Karena apa? Karena menyadari bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, bukan datang dari kecerdasan kita, otak kita, atau banting tulang kita, bukan.
Jadi syukur adalah salah satu makom dari sekian banyak makom para soleh, seperti makom sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seluruh makom tersebut tersusun atas ilmu dan amal. Merasa bahagia dengan nikmat Allah adalah hal yang menggunakan nikmat dari Allah untuk melaksanakan ketaatan dan amal, dan menyadari bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Ya. Kalau menyadari nikmat itu datangnya dari Allah, entah itu nikmat kita diberi ilmu, entah itu nikmat kita diberi harta, kecerdasan, atau yang lainnya, kita menyadari bahwa semua itu datangnya dari Allah, maka tidak ada sedikit pun muncul rasa sombong. Begitu saudara-saudara, karena menyadari. Nah, rasa syukur ini sendiri adalah salah satu nikmat dari Allah. Kita bisa bersyukur itu juga termasuk nikmat dari Allah. Merendahkan diri, tawadu, merasa malu kepada Allah atas nikmat yang terus menerus dicurahkan, mengakui kemurahan Allah Ta'ala, dan menyadari tebalnya tirai yang Allah gunakan untuk menyembunyikan aib-aib kita, berperilaku baik di hadapan pemberi nikmat, tidak menentang, ya, menerima nikmat dengan baik dan menggunakan sekecil apapun nikmat yang diperoleh, dan berbagai ungkapan rasa syukur lainnya yang hampir tak terhitung jumlahnya. Telah diketahui bahwa sumber timbulnya perasaan syukur adalah kesadaran bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, syukur tidak akan muncul kecuali dari pribadi seorang muslim yang mengesahkan Allah, yang sangat mengetahui tentang keesaan Allah. Maka diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ini hadis qudsi, ya, idza arafta anna na'ama minni raditu minka bidzalika sukara. Jika telah kamu ketahui bahwa seluruh nikmat itu berasal dariku, kata Allah, maka aku akan meridhoinya sebagaimana rasa syukurmu. Ini susah, saudara-saudara. Menanamkan rasa syukur di dalam hati ini sangat susah. Karena apa? Lantaran tingginya kedudukan syukur, iblis berkata, wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Dalam surat As-Saba juga ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iblis akan menentang, akan membujukkan, membisiki hati supaya rasa syukur itu hilang, dan yang muncul adalah seakan-akan kebahagiaan yang dia raih adalah dengan kecerdasannya, dengan otaknya, dengan kepintarannya, dan lain sebagainya. Dan itu tidak menyadari bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Maka iblis tidak ridho kalau manusia itu bersyukur kepada Allah. Maka Allah tawarkan dengan rasa syukur itu, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepada. Allah tawarkan, kalau engkau bersyukur,
Kalau engkau berterima kasih kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat. Ya. Dan Allah itu tidak akan menzolimi orang yang berbuat baik dan bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Surat An-Nisa ayat 147. Wa sanajzi sakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wallahu syakur halim, dan Allah maha menyukuri juga maha penyayang. Jadi syukur merupakan salah satu sifat dan akhlak Allah Ta'ala, sebagaimana dituliskan oleh Hujatul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab syukur. Ketahuilah bahwa syukur adalah perasaan yang muncul di hati sebagai reaksi atas sesuatu yang membahagiakan. Ya. Dan sabar adalah perasaan yang muncul di hati sebagai reaksi atas sesuatu yang dibenci atau menyusahkan. Dua keadaan yang saling bertolak belakang ini kadangkala bisa bertemu, karena tidak ada satu musibah pun yang manusia dapat bersabar menanggungnya, melainkan di dalamnya terkandung suatu kenikmatan. Bahwa kenikmatan yang sangat banyak yang seharusnya ia syukuri. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku diuji dengan sesuatu musibah, melainkan di dalamnya terdapat kenikmatan dari Allah, yaitu karena musibah tersebut tidak terjadi pada agamaku, tidak lebih besar darinya, aku dapat merasa rela dengan musibah itu, dan aku dapat mengharapkan pahala darinya. Jadi ketika seorang muslim itu mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur karena menyadari bahwa datangnya kebahagiaan itu entah berwujud apa, itu datangnya dari Allah, maka rasa sifat sombong pun tidak ada. Wa in asobatu darra'u sabara fakana khairalahu, dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu suatu kebaikan baginya. Ya. Maka berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit, kesulitan, dan kesengsaraan itu mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak sekali. Di dalam hadis, in asobatu sarra'u safakara fakana khairalahu, itu wa in asobatu darra'u sabara fakana khairalahu. Jika dia mendapat kegembiraan, bersyukur, mendapat kesusahan, dia bersabar. Allah menciptakan makhluknya untuk memberikan cobaan dan ujian, lalu dia menuntut konsekuensi dari kesenangan, yaitu bersyukur, dan konsekuensi dari kesusahan, yaitu bersabar. Jika seorang benar-benar beriman kepada Allah, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, bersyukur, dan ketika susah dia bersabar. Maka dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi orang-orang yang sabar lagi bersyukur kepada Allah, dia akan memberikan petunjuk di dunia dan di akhirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa hidup ini adalah cobaan, ujian, bahagia, kebahagiaan, kenikmatan. Itu ada dua yang ada. Ketika ujian itu diletakkan pada kita, maka kita mendominasikan hati kita itu bersabar.
diusahakan, dipaksakan untuk bersabar. Ketika rasa nikmat kebahagiaan diletakkan pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, maka kita memaksakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika Allah menguji kita harus paksakan untuk bersabar, karena sabar merupakan inti Islam dan iman. Dan sabar adalah agama secara keseluruhan juga. Sabar artinya mengendalikan dan memaksa nafsu untuk melaksanakan ketentuan syariat. Pada satu sisi, sabar merupakan saudara dari syukur, dan pada sisi lain sabar merupakan syukur itu sendiri. Karena bersyukur tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Barang siapa bersabar, maka ia telah bersyukur atas nikmat Allah yang dikaruniakannya. Jika kepentingan nafsu dan agama saling bertentangan, kemudian kita mengutamakan kepentingan agama, maka kita telah mewujudkan maqam sabar. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berulang kali menyebutkan kesabaran dan memuji orang yang sabar. Begitu pula Rasulullah SAW. Ada beberapa macam kesabaran. Sabar dalam menghindari maksiat dan mengendalikan hawa nafsu. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Adapun mengeluh kepada Allah, maka itu adalah tindakan terpuji. Dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana Nabi Ayub AS mengeluh kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Di dalam surat Shad ayat 44, "Inna wajadnahu shobiro." Sesungguhnya kami dapati dia Ayub itu seorang yang sabar. Jadi gini, sesungguhnya Allah tidak menguji hambanya kecuali dengan tujuan agar dia berdoa merendahkan diri kepada Allah, memohon agar dihindarkan dari bala ujian, dan agar diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi barang siapa telah dikarunia keyakinan dan kesabaran, maka tidak peduli berapa banyak qiyamul lail dan puasa sunnah yang terluput darinya. Sabar adalah salah satu harta simpanan akhir, saudara-saudara. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberikan rasa yang tidak menyenangkan di dalam, maka kita paksakan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi wa samarat, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi Allah sampaikan wabashirus sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Yaitu ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul
muhtadun. Mereka itulah orang yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi masathumul ba'sa wad-dharra, itu mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan. Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, bencana, musibah, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak menyenangkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya yaitu kita bersyukur, dan konsekuensinya musibah itu kita bersabar. Mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan, dan mungkin kami akan menyampaikan di lain waktu tentang cobaan dan ujian yang menimpa akan menghapus dosa dan kesalahan, insya Allah yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.